أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama senantiasa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi azza wa jal. Kemudian kepada jamaah sekalian untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang suka naik turun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jamaah kaum muslimin, ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah, dipenuhi dengan syahwat. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam hadis yang sahih dari Jarur Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, suatu hari ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang tersebut ingin ikut berjihad fi sabilillah, ingin ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama manusia terbaik di muka bumi. Dia adalah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, ingin ikut berjihad bersama beliau. Kita ketahui bahwasannya zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Kita ketahui bahwasannya puncak ibadah seorang hamba di dalam Islam tatkala dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkannya untuk ikut jihad bersama beliau? Tidak, wahai saudaraku. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada lelaki itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda itu, "Ahayyun walidak?" Apakah orang tuamu masih hidup? Kata orang tersebut, "Iya ya Rasulullah, mereka masih hidup." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa fihima fajahid." Maka berbuat baiklah, berjuanglah dalam berbuat baik kepada mereka berdua. Itu jihadmu, ngapain jauh-jauh? Itu jihadmu kepada kedua orang tuamu. Bersungguh-sungguhlah kamu ketika berbakti kepada orang tuamu. Disuruh pulang. Di hadis yang lain dari Jalal Abdullah bin Amr juga, dengan sanad yang hasan dari Al-Imam An-Nasai, ketika ada seseorang yang hijrah, dia hijrah dari wilayahnya, dari negerinya, menghampiri Nabi alaihi salatu wasalam untuk berbaiat. Ubayyi'uka 'alal hijrah. Aku ingin berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Aku ini hijrah jauh-jauh dari kampungku. Aku udah izin kepada kedua orang tuaku. Aku sudah izin kepada mereka dan aku pergi meninggalkan mereka. Aku meninggalkan mereka dalam keadaan mereka menangis.
Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Irji' ilaihima, pulang kembali ke mereka berdua. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka tertawa, buat mereka kembali bahagia sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa sedemikian rupa ya jamaah? Kenapa sampai sedemikian rupa alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada orang yang ikut berjihad? Padahal di jalan Allah bersama Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Karena birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, hukumnya fardu ain. Adapun jihad fisabilillah, terkadang hukumnya fardu kifayah. Kecuali beberapa jihad yang memang hukumnya fardu ain. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir kehidupan dunia kita ini, di akhir zaman, di mana kita hidup di negeri ini, subhanallah, kita dapati bahwasannya banyak, enggak sedikit, banyak di antara manusia, di antara anak-anak maupun laki-laki ataupun perempuan yang mereka mulai enggak peduli sama orang tuanya, yang mereka enggak perhatian sama orang tuanya, apalagi kalau mereka sudah menikah, subhanallah. Padahal jamaah, kalau kita melihat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah itu memerintahkan hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah, memerintahkan hamba-hambanya untuk mengesahkan Allah, hanya menyembah dirinya semata. Ini perintah yang paling agung kita ketahui bersama. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan, memerintahkan, mewajibkan kepada semua hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah, dan Allah mengambil sumpah kepada kita ketika kita masih di alam arwah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Kita semua mengatakan bala syahidna, iya, kamu adalah Rabb kami ya Rabb. Tapi ketika lahir di dunia, mereka banyak berbuat kesyirikan dan menyembah selain Allah Jalla Jalaluhu. Mentauhidkan Allah perintah yang paling agung. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua, garis bawahi, terutama kita anak laki-laki. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Khususnya tatkala mereka sudah mulai sepuh jamaah, subhanallah. Ada kisah yang sangat menyakitkan tatkala ada seorang ibu di panti jompo. Tatkala panti jompo tersebut berada di taman kota. Dia telepon kepada anaknya, "Nak, ibunya khawatir. Nanti gimana yang jemput ibu? Siapa yang akan jemput ibu, Nak? Ibu sendirian. Siapa yang akan peduli sama ibu?" Anaknya menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Anaknya mengatakan, "Entar nanti gimana, terserahlah Bu. Nanti gimana, entar aja." Subhanallah. Itu ibunya nangis luar biasa. Ibunya nangis luar biasa. Jamaah kaum muslimin, mumpung orang tua kita masih hidup, itu kesempatan kita jamaah. Ketahuilah bahwasannya hidup kita dari awal sampai akhir, kita membutuhkan amal ibadah. Kita membutuhkan amal ibadah untuk bekal kita. Kapan? Untuk menyambung kehidupan nanti di akhirat, kehidupan yang panjang tanpa batas waktu. Subhanallah. Dan ketahuilah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tingkatan-tingkatan. Jamaah kaum muslimin, ketika orang tua kita masih hidup, bersyukurlah akan keberadaan mereka. Yang orang tuanya masih hidup, bersyukurlah atas keberadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, "Anishkurli." Hendaklah kalian semua bersyukur kepadaku, kata Allah. "Wali walidaika ilayyal masir." Setelah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian semua bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Dan sesungguhnya kamu akan dikembalikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ma adraka ma Abdullah bin Mas'ud ya akhi.
Suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah ya Rasulullah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Kalau bicara masalah salat jamaah, subhanallah, ada dosa yang lebih besar daripada zina, ada dosa yang lebih besar daripada merampok dan mencuri, daripada minum khamar, daripada makan riba. Itu adalah dosa meninggalkan salat, subhanallah. Ustaz, anak-anak baik, subhanallah, dia enggak minum khamar, dia enggak obat-obatan, dia enggak narkoba, dia enggak berbuat kriminal, dia enggak mencuri, anaknya baik, tapi enggak sholat anaknya. Apa kebaikan anakmu? Hak Allah kalian tinggalkan. Subhanallah. Maka tolak ukur seorang hamba tatkala dia sholat, bagi laki-lakinya berjamaah di masjid di awal waktu. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Summa ya Rasulullah?" Kemudian apa setelah salat tepat waktu ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setelah salat tepat waktu, kata beliau alaihi salatu wassalam, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga, baru al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada kedua orang tua yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, berada di level kedua sebagai bentuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abdullah bin Abbas kedatangan seseorang yang dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Dia bercerita, "Aku membunuh seorang jiwa, aku melakukan dosa besar, wahai Ibnu Abbas." Ceritanya suatu hari ketika dia melamar seorang wanita yang dia sukai, ditolak cintanya. Dia marah, dia kesel. Selang beberapa hari ada laki-laki lain yang melamar wanita yang dia cintai itu, yang dia sukai itu, diterima. Dia enggak terima, dia cemburu, dibunuh wanita itu. Dosa besar. Dia mengeluh, dia khawatir, dia ingin taubat. Dia cerita kepada Abdullah bin Abbas, "Famal hal? Hal min taubah? Apakah ada taubat untukku wahai Abdullah bin Abbas? Apa solusinya? Aku ingin taubat kepada Allah." Apa kata Abdullah bin Abbas tatkala itu? "Ahayyun ummuk?" Apakah ibumu masih hidup? Kata pemuda tersebut, "La, ibuku sudah meninggal dunia." Kata Ibnu Abbas kepada pemuda itu, "Kalau begitu, banyak-banyak istighfar dan banyak melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah." Setelah pemuda itu pulang, murid-muridnya Ibnu Abbas bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Lima sa'atan hayati ummihi?" Kenapa kamu kok malah bertanya ibunya masih hidup apa enggak? Apa kaitannya wahai Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, "Wallahi inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah." Kata Abdullah bin Abbas, "Demi Allah, aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dicintai, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah selain berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu kita." Maka nasihati istri kalian, nasihati istri kita. Untuk para wanita, untuk para istri, ketahuilah bahwasannya surga suamimu ada pada ibunya. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu an, suatu hari ada seseorang yang mengadu kepada Abu Darda, "Ibunya ini memerintahkan diriku untuk menceraikan istriku, padahal aku sangat mencintainya. Ibuku memerintahkan aku, lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, ibuku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku." Subhanallah. Apa yang harus kuperbuat wahai Abu Darda? Kata Abu Darda, "Demi Allah, aku tidak memerintahkan kamu untuk menceraikan istrimu, tidak. Dan aku juga tidak memerintahkanmu untuk berbuat durhaka kepada ibumu, tidak. Tetapi sami'tuhu hadisan, aku mendengar suatu ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innal walidah awsadu abwabil jannah. Sesungguhnya ibu merupakan pintu surga yang paling mulia. Fa in syi'ta fa amsik wa in syi'ta fada'. Apabila kamu mau,
Kamu bisa jaga pintu itu. Kamu bisa muliakan pintu itu. Tetapi kalau kamu mau pula, kamu bisa abaikan dan tinggalkan pintu. Kamu nggak pedulikan. Subhanallah. Maka anak ingatkan kepada para wanita, kepada para istri, ingatkan istri kita bahwasannya bantu suami kalian, bantu suamimu untuk berbuat baik kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada kedua orang tuanya. Mungkin kamu nggak cocok, mungkin kamu ada gesekan dengan kedua orang tuamu, antara engkau dengan mertuamu, dengan orang tua suamimu. Tetapi ketahuilah, bersabarlah wahai para istri, wahai para wanita, sampaikan kepada istri-istri kita, bersabarlah kalian. Subhanallah. Bantu tetap suamimu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, apalagi sama ibunya. Bahkan menunjukkan kecemburuan kepada mertuanya. Apalagi tatkala mereka sudah tua, itu wajar. Kenapa demikian? Karena semakin hari semakin besar kecemburuan orang tua, semakin membawa perasaan, semakin mudah tersinggung orang tua. Jangankan menantunya, anaknya aja sering diomelin. Sabar. Subhanallah. Bantu tetap suamimu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena apa? Tatkala mereka cemburu, dari kecil dia asuh, dari kecil dia urus, hidup bersama ibunya. Ketika sudah besar, kalian lebih banyak meluangkan waktu bersama istri kalian dan anak-anak kalian. Di dalam keseharian kalian lebih banyak mengabaikan orang tua kalian. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak di antara para wanita mengeluh, ya Ustaz, saya semua salah di mata mertua, enggak ada benarnya. Melakukan ini salah, itu salah, ucap ini salah, itu salah. Hadapi semua dengan tenang, dengan sabar, dengan senyum. Kenapa? Karena lagi-lagi pintu surga suamimu ada pada ibunya, ada pada orang tuanya. Adapun engkau ada pada suamimu. Subhanallah. Suatu hari ada seseorang, ya, ketika seorang pemuda dia pergi bersama ibu dan anaknya ke toko emas. Ibunya menggendong cucunya. Subhanallah. Dibawa ke toko emas. Anaknya digendong sama ibunya. Subhanallah. Istrinya mah boro-boro gendong. Dibawa ke toko emas. Silakan kamu pilih emas yang kau inginkan. Dipilih ini, dipilih itu, dipilih ini, ditotal semuanya. Kata suaminya, kok kayak ada yang kurang. Kayak ada yang kurang. Subhanallah. Kata istrinya, tuh diambil sama perempuan tua tuh. Diambil sama ibumu. Suaminya enggak terima. Bu, balikin cincin istriku, Bu. Balikin, itu punya dia. Enggak pakai ngomong, dilepas jamaah cincinnya diberikan kepada istrinya. Subhanallah. Itu ibu nangis. Kata istrinya, Mas udah kasih, biarin barang cuma satu cincin doang. Nanti kalau dia nangis, siapa yang mau gendong anak kita? Subhanallah. Maka tatkala istrimu tidak bisa membantumu untuk berbuat baik sama kedua orang tua, ceraikan dia. Ganti dengan yang lain. Kalau dia nggak bisa bantu kamu untuk berbuat baik sama ayah dan ibumu, ceraikan dia. Mudah-mudahan Allah ganti dengan istri yang lebih baik, yang bisa membantumu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan main-main jamaah soal ini. Karena kalau kita nggak bisa ataupun gagal berbuat baik sama orang tua kita, Allah ancam kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam oleh Abi Bakrah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia dan dipending nanti hukumannya di akhirat juga. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Dosa apa? Yang pertama adalah memberontak kepada pemerintah, dan yang kedua adalah memutus tali silaturahim. Subhanallah. Jamaah, di dalam surat Al-Ahqaf di ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan seseorang tatkala dia memasuki usia 40 tahun, dan ketika sedang memasuki usia 40 tahun biasanya dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dia sudah punya usaha yang maju biasanya, dan dia punya penghasilan sendiri yang masya Allah, dan terkadang lupa sama orang tuanya. Mulai lupa sama orang tuanya di dalam kesehariannya. Anak enggak katakan di dalam bulannya, tahunnya, tidak.
Mungkin setiap bulan kalian memberikan uang kepada orang tua kalian, iya. Mungkin setiap tahun kalian datang ketika lebaran ke orang tua kalian, iya. Tetapi kebanyakan di antara anak-anak zaman sekarang lupa kepada orang tuanya di dalam kesehariannya. Banyak waktu kepada istri dan anaknya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Suatu hari ada seorang ibu yang bercerita di Saudi Arabia. Ada seorang ibu yang bercerita akan anaknya yang udah kurang lebih 20 sampai 22 tahun. Gak pernah datang menjumpai ibunya, subhanallah. 20 tahun kurang lebih. Di Saudi Arabia. Suatu hari ketika malam tiba, istri si suami ini bertanya, "Bang, abang gak mau keluar gitu malam untuk makan malam bersama seorang wanita? Abang gak mau keluar makan malam, dinner gitu bersama seorang wanita?" Kata suaminya, "Sama siapa, Dek?" "Sama siapa?" Kata istrinya, "Sama ibu abang." Subhanallah, dia baru ingat. Dia langsung telepon ibunya, "Bu, ibu ada waktu? Saya ingin makan malam bersama ibu berdua. Ingin keluar makan malam bersama ibu berdua. Ibu ada waktu?" Ibunya mengatakan, "Kamu nggak apa-apa kan sama istri dan anak-anakmu? Kamu nggak apa-apa?" Lihat, ibunya khawatir. "Nggak apa-apa, Bu. Saya rindu sama ibu, ingin makan malam sama ibu." Lihat. "Iya, ibu ada waktu mau malam ini." "Ya, ibu siap-siap, nanti saya jemput." Kemudian, ketika anaknya berangkat naik mobil, ketika mau sampai ke rumah ibunya, ditelepon ibunya. Ketika mau telepon, dia lihat ibunya udah siap nungguin dia di depan pagar. Subhanallah. Ibunya dipersilahkan masuk, dibukakan pintu, ibunya masuk, dilihatin anaknya. Subhanallah. Dilihatin dari atas sampai bawah, dia tersenyum, dia bahagia. Dan ibunya mengatakan kepada sang anak, "Nak, demi Allah, tidak ada yang mengetahui seorang pun di kampung ini bahwasannya aku akan keluar makan malam bersamamu." Nih anak heran. Maksudnya apa, Bu? Dia ingin berbagi kebahagiaan kepada anaknya, bahwasannya anaknya kembali. Anaknya kembali selama 20 tahun. Subhanallah. Singkat cerita, dia makan masuk ke sebuah restoran. Dia makan ketika duduk di meja makan, diberikan buku menu oleh sang anak. Dilihatin buku menunya, dibulak-balik sama ibunya. Dia lupa ibunya udah nggak bisa baca, mungkin butuh kacamata dan lain sebagainya. "Bu, sini saya bacakan." Dibacakan satu-satu sama anaknya, subhanallah. Ibunya tersenyum setiap dibacakan, "Bu, ada ini, ada ini." Dia tersenyum, dia tertawa. Dan dia mengatakan, "Nak, dulu kamu ibu yang bacain. Dulu kamu ibu yang bacain, sekarang kamu bacain ibu, Nak." Ibu bahagia luar biasa. Kemudian mereka makan bersama. Setelah selesai makan, "Bu, nanti kapan-kapan kita makan lagi ya." Kata ibunya, "Baik, insya Allah. Tapi aku yang bayar," kata ibunya. "Iya, nanti gimana ntar lah, Bu, nggak apa-apa." Setelah pulang beberapa hari, ibunya sakit. Ibunya sakit dan meninggal dunia. Kemudian beberapa waktu bersilau, ada telepon dari pihak restoran. "Kamu Fulan bin Fulan?" "Iya." "Ada undangan makan bersama istri dan anak-anakmu." "Siapa yang undang?" kata dia. Dia berangkat ke restoran tersebut pada waktu yang telah dijanjikan. Ketika dia sampai, nggak taunya ibunya telah memesan makanan untuk dirinya bersama anak istrinya. Subhanallah. Ibumu nggak pernah lupa sama kamu. Ibumu nggak pernah lupa. Mungkin terkadang ada seseorang ketika dia ingin berbuat baik sama ibunya, setiap hari, setiap bulan ibunya ditransfer seberat 160 juta. Setiap bulan ibunya ditransfer 160 juta untuk ibunya. Jumlah yang tidak sedikit, jamaah, subhanallah. Tetapi ketika dia ingin berbuat baik sama ibunya, dia mampir ke rumah ibunya, "Bu, kita belanja." Subhanallah. Ibunya diajak belanja. Dan dia sebelum berangkat sengaja meninggalkan dompet, ATM-nya, handphonenya di rumah ibunya. Dia nggak bawa. Sampai belanja semua banyak berkeranjang-keranjang. Ketika sampai di kasir, "Bu, Anda nggak bawa dompet."
Bayarin deh, ibu yang bayar. Kata ibunya, absyir, ibu yang bayar. Subhanallah. Faham maksudnya? Ibunya tuh merasa ingin dianggap ada oleh anaknya, dibutuhkan oleh anaknya. Siapa di antara kita ketika bulan Ramadan kemarin buka puasa terus sama ibunya? Atau di antara kalian lebih mementingkan buka puasa bersama teman-temannya? Ketawa, ketiwi dan lain sebagainya, tapi kalian gak buka puasa sama orang tua kalian. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ada seseorang yang hendak ingin belajar Al-Quran, dia adalah Al-Imam Hisham bin Hasan. Wahai imam, anak ingin belajar Al-Quran bersamamu. Anak udah datang jauh-jauh ingin bertawaki Al-Quran kepadamu. Tetapi ibuku tantaziruni bil asya, ibuku menunggu di rumah untuk makan malam bersamamu. Kata Imam Hasan Al-Basri, pulang, ta'asya biha, pulang makan malam bersama ibumu. Tuqirru ainaha ahabba ilayya min hajjatin tahujjuha tatawu'an. Pulang makan malam bersama ibumu itu lebih afdal, lebih aku cintai daripada melakukan ibadah haji yang tatawu'. Subhanallah. Subhanallah jamaah. Ketika ada jadwal kajian, ada jadwal ngisi kajian, bertabrakan dengan ajakan orang tua, lebih pilih mana? Padahal jihad di jalan Allah itu dibawa kedudukan birrul walidain. Subhanallah. Suatu hari ada Al-Imam Raja. Al-Imam Raja ini wazir, seorang menteri dari Raja Abdul Aziz. Ketika itu dia sedang ngisi kajian, muridnya ribuan. Diminta sama emaknya, dipanggil sama emaknya, ya Raja, at'imid dajjaj, wahai Raja, kasih makan ayam. Ditinggalin jamaah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ditinggalin jamaah, dikasih makan ayam jamaah. Imam besar. Suatu hari Al-Imam Rifa'ah bin Iyas bercerita, aku melihat Al-Imam Haris Al-Aqli rahimahumullah, imam besar, dia menangis terisak-isak di samping jenazah ibunya. Dia nangis terisak-isak di samping jenazah ibunya. Imam besar, kok sampai sedemikian rupa? Apa enggak punya keimanan dan sebagainya? Emang enggak bisa nahan tangisan? Demikian mungkin yang dimaksud. Sampai terisak-isak dia nangis di samping jenazah ibunya. Berkata murid-muridnya, tabki ya imam, kamu menangis wahai imam. Kata Al-Imam Haris Al-Aqli rahimahullah, fa kaifa la abki? Bagaimana aku enggak menangis? Laqad ughliqa alayya babu min abwabil jannah. Sungguh pada saat ini, sekarang ini telah tertutup satu pintu untukku dari pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku enggak menangis jamaah rahimakumullah? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika sampai di puncak usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan tatkala seseorang telah memasuki usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka untuk mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, wahai penciptaku, wahai pemilikku, wahai penguasa diriku, ajari aku untuk aku bisa bersyukur kepadamu. Ajari aku pula untuk aku bisa bersyukur kepada kedua orang tuaku. Orang tuaku masih hidup nih. Ajari aku ya Rabb. Terkadang rasa syukur ini hilang dari dada-dada kaum muslimin, dari anak-anak kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan lupa sama orang tua. Sebagian anak lupa sama orang tuanya, merantau jauh, tinggal dari orang tuanya. Ingat, yang merantau jauh dari orang tuanya, kamu harus tetap izin, minta ridho orang tuamu, terutama ibumu. Minta ridho mereka, terutama para pekerja, para pegawai, atau orang-orang yang kuliah, yang sedang skripsi. Ketika sebentar lagi mungkin dia akan selesai, tanya orang tuamu apakah mereka ridho keberadaanmu di sini. Kalau mereka berat, pulang, tinggalkan itu semua. Nanti pekerjaanku gimana? Lihat,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bagi mereka yang menginginkan di lapangan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keberkahan dalam rezekinya. Apakah dengan pekerjaan? Apakah dengan menuntaskan skripsi dan lain sebagainya? Tidak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi." Barang siapa yang menginginkan rizkinya diluaskan oleh Allah, wa yunsa lahu fi athari, dan diluaskan usianya, yakni diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, hendaklah mereka menyambung tali rahim mereka. Dan tali rahim yang paling tinggi bagi seorang anak adalah di mana tatkala dia keluar dari rahim itu? Ibunya. Ibunya jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selagi masih hidup orang tua kita, maka jangan sia-siakan mereka dan jangan pernah sakiti hati kedua orang tua kita. Terkadang kita dapati seorang anak, dia berbuat durhaka kepada orang tuanya padahal orang tuanya telah meninggal dunia. Orang tuanya telah meninggal dunia tapi anaknya masih di kampung. Orang tuanya ditahan untuk enggak dimakamkan, untuk enggak dikuburkan demi kedatangan anaknya. Apa yang bisa kalian lakukan demi orang tua kalian? Nggak bisa berbuat apa-apa, tapi orang tuamu disuruh tunggu untuk menanti kedatanganmu, kehadiranmu. Tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah. Mestinya kamu datang. Mestinya kamu datang ketika mereka belum meninggal dunia, ketika mereka masih hidup. Berada di sisinya, padahal Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti di dalam hadis dari Jalal Talha bin Muawiyah radhiyallahu an, bahwa suatu hari ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini uridul jihad fi sabilillah. Aku ingin berjihad bersamamu ya Rasulullah." Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Ummuka hayyah?" Apakah ibumu masih hidup? Masih sehat? Masih ada bersamamu? Dan pemuda itu mengatakan, "Qultu na'am, iya ya Rasulullah." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ilzam rijlaha fathammal jannah." Kamu tetap berada di kaki ibumu, di situ ada surga bagimu. Subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma." Ketika mereka mulai sepuh, kamu berada di sisinya, indaka berada di sisimu. Bukan di bawah pengasuhan panti jompo atau pengasuhan saudaranya, bibinya, paman, tidak. Engkau yang mengurusnya. Subhanallah. Anak ketika umroh bersama salah seorang jamaah di sebuah travel, dia bawa umroh istri dan ibunya. Ketika masuk ke toko emas, anaknya yang laki-laki mempersilakan ibunya pilih emas yang dia mau. Subhanallah. Dia total sampai 50 juta. Istrinya dibeliin 1 cincin doang. Subhanallah. Ajib. Begitu. Lebih mengutamakan ibunya. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika mereka sudah mulai tua, sudah mulai sepuh, sudah mulai melemah fisik mereka, hendaknya kalian berada di sisi mereka. Kemudian fala taqul lahuma uf, jangan kalian katakan uf, bentuk ketidakridhaan kalian kepada mereka. Selagi kita masih sanggup untuk melakukan perintah orang tua kita, lakukan apapun perintahnya. Selagi kita masih sanggup, lakukan apapun perintah orang tua kita. Fala taqul lahuma uf, fala tanharhuma, jangan kalian bentak orang tua kalian. Ada hal yang lebih sakit bagi ibu kalian, melebihi sakitnya tatkala melahirkan, adalah mendengar bentakan anaknya. Subhanallah. Jangan bentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkan kepada mereka berdua, terutama ketika mereka mulai sepuh, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang disusun kata-katanya, agar menjadi sebuah kalimat bentuk cinta dan penghormatan kepada orang tua kita. Subhanallah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalaupun orang tua kita menjengkelkan, tetapi ketahuilah bahwasannya kita jauh lebih menjengkelkan kepada orang tua kita ketika kita masih kecil, berada di gendongan ibu kita, lagi digendong pipis, buang air kecil. Kurang lebih apa menjengkelkannya?
Apakah ibu kita melemparkan kita ke lantai? Tidak, diletakkan pelan-pelan di kasur. Subhanallah. Lagi masak di dapur, kita nangis, dimatiin kompor. Didatang ke anaknya, subhanallah. Meskipun orang tua kita menjengkelkan, tetapi ketahuilah, ketika kita masih kecil, kita jauh lebih menjengkelkan kepada orang tua kita. Subhanallah. Ada seorang anak, ketika dia nganter ibunya ke rumah temannya, disuruh tunggu. Ibu ingin ngobrol sama temannya. Dia nggak sabar. Disuruh tunggu setengah jam, dia nggak sabar. Baru beberapa menit ditinggal, kecelakaan itu anak. Subhanallah. Subhanallah. Kita ketahui bahwasannya, lihat bagaimana tatkala ada seseorang yang dia memberikan susu kepada kedua orang tuanya. Setiap hari dia menyediakan susu kepada kedua orang tuanya. Setiap hari dia siapkan itu untuk kedua orang tuanya. Tetapi suatu hari dia mengembala kambing kejauhan dan pulang larut malam. Dia pulang menjumpai kedua orang tuanya udah tertidur pulas. Kemudian dia siapin minuman dan itu bisa dia taruh di samping kedua orang tuanya sampai orang tuanya bangun, dia bisa tinggal. Tetapi tidak. Dia ingin menyiapkan susu itu dan dia tunggu dalam kondisi berdiri di samping kedua orang tuanya lagi tidur. Dia tunggu sampai hatta adha al-fajr, sampai pagi dia berdiri nungguin. Dan anak-anaknya yatadaghawna yabkuna ala rijli. Dan anak-anakku udah merengek minta nangis akan susuku. Tetapi aku enggak mau memulai memberikan itu susu kepada mereka semua sebelum kedua orang tuaku kuberikan terlebih dahulu. Subhanallah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa dia bisa sampai sabar sedemikian rupa? Dia bisa sampai menunggu dari malam sampai pagi, kenapa? Karena dia mengetahui bahwasannya apa? Ibunya jauh lebih sabar atas dirinya. Peran orang tua kita jauh lebih besar daripada peran kita kepada orang tua kita. Adapun cinta kita kepada mereka, cinta taklifi, cinta yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Adapun cinta mereka kepada kita, cintanya fitrah dari mereka. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang ibu kita sampai disobek perutnya, cacat, mengandung 9 bulan dalam keadaan lemah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandungnya dalam kondisi lemah, melahirkannya dalam kondisi lemah. Kemudian dia belum lagi harus menyusui 2 tahun kurang lebih. Subhanallah. Demi kita jamaah, demi kita, agar kita tahu bagaimana betapa besarnya peran orang tua kita kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunubal muslimin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum bil islami wa sunnah. Suatu hari ada seorang dari negerinya, dari Yaman, menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah umrah. Digendong ibunya, mungkin sekarang pakai bahasa dorongan. Dia digendong, dipapah ibunya. Subhanallah. Ibunya digendong sama dia dari Yaman, jalan kaki ya akhi. Terkadang kita nganterin ibu kita pakai motor aja beratnya setengah mati. Padahal pakai motor, apalagi belum pakai mobil. Subhanallah. Digendong ibunya dari Yaman untuk ibadah umrah. Setelah ibadah umrah dan sebagainya selesai, dia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia bertanya, "Ya Umar, aku telah melakukan ini kepada ibuku. Apakah aku telah membalas kebaikan-kebaikannya? Apakah aku telah membalas jasa kebaikan ibuku kepadaku?" Kata Umar, "La ya akhi, tidak." Allahu Akbar. Meskipun hanya hempasan sakit yang dia rasakan, satu kali teriakan itu enggak bisa kau balas. Subhanallah. Tetapi wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku telah mengasuh ibuku, aku bersihin kotorannya, aku palingkan wajahku, aku mandikan dia, aku suapin dia, aku buatkan dia makanan sebagaimana dulu dia mengasuhku, mengurusku ketika aku masih kecil. Aku telah melakukan itu semua ya Amirul Mukminin. Apakah aku telah membalas jasa ibuku? Kata Umar bin Khattab, tidak, sekali-kali tidak. Ketahuilah bahwasannya dia mengurusmu ketika kamu masih kecil, berharap engkau hidup dan sehat.
Adapun engkau sekarang mengurus ibumu yang udah tua, yang udah sepuh, berharap mereka mati. Subhanallah. Maka anak nasihatin jamaah yang masih punya orang tua. Yang masih punya orang tua, anak katakan, orang tua kita merupakan pintu surga yang paling dekat sama kita. Kalau kita nggak bisa masuk dari pintu surga yang itu, mau masuk dari pintu surga yang mana? Ketahuilah jamaah, jangan sampai kita mengharapkan bertemu dengan kedua orang tua kita, tapi mereka udah nggak bisa kita jumpai. Kita ingin melihat wajahnya masih bisa, mungkin lewat handphone, lewat foto. Tetapi ketika kita ingin cium tangannya nggak bisa jamaah. Ketika orang tua kita masih hidup, jaga mereka baik-baik. Jaga mereka baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan itu kepada hamba-hambanya. Betapa banyak perintah-perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada orang tua. Lantas kita mengabaikannya, meremehkannya, meninggalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, hidayah untuk kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا للبر الوالدين، اللهم ارزقنا لذة البر الوالدين يا رب العالمين. ربي اغفر لوالدينا لآبائنا وأمهاتنا ولسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من جهنم. اللهم إنا نسألك جنة فردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك ما سألك منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في حياتنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، في أيامنا، في علومنا، في أرزاقنا، في أرحامنا وفي والدينا يا رب العالمين. اللهم اختم حياتنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر.